Nah, bagaimana asal muasalnya formasi 3-4-3 ini bermula? Ya, kelemahannya itu tadi. Jadi dia mensyaratkan wingback yang sangat tangguh, terutama fisik stamina-nya, karena dia harus naik turun ya. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner, dan kali ini kita akan coba membahas tentang formasi 3-4-3 yang sering digunakan oleh pelatih tim nasional Indonesia Sinteyong. Ini formasi yang cukup menarik ya. Jadi 3-4-3 ini biasanya diisi dengan 3 pemain bertahan atau back, kemudian 2 wingback kanan dan kiri, dan 2 gelandang pivot. Kemudian di depan ini ada 3 penyerang yang terdiri dari inside forward, 2 di kanan dan di kiri, dan 1 di tengah itu adalah false nine atau juga bisa center forward, tergantung kebutuhannya apa. Nah, bagaimana asal muasalnya formasi 3-4-3 ini bermula? Ini juga menarik karena dia datang atau diinisiasi oleh salah satu legenda sepak bola Belanda dan juga salah satu pemain terbaik yang pernah dilahirkan di dunia sepak bola, yaitu Johan Cruyff. Jadi formasi 3-4-3 ini diawali oleh Cruyff terutama ketika dia melatih Ajax Amsterdam dan juga ketika bersama dengan Barcelona. Nah, apa kelebihannya dan apa perbedaannya dengan formasi yang biasanya ketika Cruyff memulai ketika itu menjadi tradisi, yaitu 4 pemain belakang sejajar. Nah, oleh Cruyff, tradisi 4 pemain belakang itu direvolusi dengan menggeser 1 ke tengah. Ya, tujuan dari Cruyff ketika itu adalah untuk memperkuat lini tengah, untuk berusaha atau untuk bisa mencapai dominasi dalam pertarungan bola di lini tengah. Nah, salah satu cara yang diambilnya adalah dengan menarik 1 pemain belakang ke tengah. Nah, kalau kita melihat formasi 3-4-3 yang dimiliki oleh Johan Cruyff ketika itu memang agak sedikit berbeda dengan 3-4-3 yang seringkali digunakan sekarang, baik itu oleh pelatih Sinteyong atau oleh misalnya Gareth Southgate atau Thomas Tuchel yang melatih Chelsea ketika itu. Jadi 3-4-3-nya Cruyff ketika itu, 3 pemain belakangnya itu kalau kita melihat ya ada center back yaitu Ronald Koeman, kemudian di kiri adalah Sergi Barhuan, kemudian kalau kita lihat di kanan itu adalah Albert Ferrer. Nah, bedanya adalah Ferrer dan juga Barhuan ini lebih berperan sebagai fullback. Nah, fullback. Jadi beda dengan yang sekarang. Kalau kita melihat sekarang ini ada posisi sendiri yaitu wingback. Nah, tapi di Barcelona atau Barcelona era Cruyff ketika itu 3 pemain belakang, 1 center back yaitu Ronald Koeman, kemudian di kanan itu adalah Ferrer, dan Sergi Barhuan ini lebih berperan sebagai fullback. Jadi dia sedikit melebar, jadi meniadakan posisi wingback. Nah, siapa yang ada di tengah, yang di depan Koeman ketika itu? Ada beberapa nama ya, misalnya kita lihat ada Pep Guardiola yang bagus untuk bertahan, atau kemudian ada Eusebio Sakristan ya. Ini pemain Spanyol ya, bukan pemain Portugal ya. Eusebio Sakristan ini juga sering dipercaya oleh Cruyff untuk posisi di gelandang. Nah, kemudian satu lagi ada Aitor Begiristain. Jadi ada Guardiola, Eusebio Sakristan, Aitor Begiristain. Nah, kemudian di depan itu kita melihat ada Hristo Stoichkov di kiri biasanya, kemudian Brian Laudrup di depan, dan di kanan ada Goycochea. Nah, di posisi tengah, di posisi gelandang serang itu adalah Jose Mari Baquero. Jadi memang agak sedikit berbeda. Jadi tidak ada di situ wingback. Nah, kalau kita melihat misalnya kita bandingkan dengan tim nasional Indonesia, yaitu yang sering atau formasi yang sering digunakan oleh pelatih Sinteyong. Jadi 3 pemain di posisi belakang
center back itu memang mereka sangat disiplin untuk bertahan. Jadi kalau kita melihat ada Rizky Ridho di tengah ya, kemudian Jay Itzes di kiri, dan kemudian di kanan ini ada beberapa pilihan ya yang bisa digunakan oleh Sinteyong. Jordi Amat misalnya itu bisa dipakai. Nah, di situ mereka lebih banyak atau cenderung berada dalam posisi bertahan. Nah, sementara posisi sayapnya diisi oleh dua wingback. Di kanan ini bisa bergantian antara Sandy Walsh atau Asnawi ya. Kalau di kiri itu adalah Pratama Arhan atau Shane Patinama atau juga Nathan Chuaon. Nah, ini yang memiliki tugas yang berbeda ya. Nah, ini menarik juga kalau kita melihat perbedaan antara wingback dan fullback. Nah, kalau fullback itu dia konsentrasi utama atau tugas utamanya dia adalah bertahan meskipun dia lebih banyak bergerak di posisi sayap. Sedangkan wingback dia tidak mendapatkan tugas penuh atau dia tidak mendapatkan perintah penuh untuk bertahan. Tetapi dia bisa menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Jika dibutuhkan juga mereka tentu akan lebih sering membantu serangan daripada untuk bertahan. Nah, inilah misalnya fungsi yang dijalankan dengan bagus oleh Pratama Arhan atau Shane Patinama atau Nathan Chuaon di kiri, atau Asnawi atau Sandy Walsh di kanan. Nah, ini yang membedakan dengan fullback. Nah, di formasi yang baru atau formasi 3-4-3 era sekarang yang bukan eranya Cruyff ya, itu juga kita mengenal ada dua gelandang pivot. Dua pivot itu kalau di Indonesia hampir pasti dimiliki atau didapatkan oleh Tom Haye dan juga Ivar Jenner. Tom Haye ini bagus sekali saat transisi menyerang, terutama dalam distribusi bola. Sementara Ivar Jenner ini sangat bagus untuk transisi bertahan, terutama dalam memutus arus serangan dari lawan. Nah, baru kemudian di depan, tiga formasi di depan ini ada dua inside forward. Di kiri ada Ragnar Oratmangun, kemudian false nine-nya ada Rafael Struijk. Nah, kemudian di kanan inside forward-nya biasanya adalah Marcelino atau Jakob Sayuri. Atau di kiri juga bisa ada Witan ya. Atau pada posisi dibutuhkan center forward atau striker, Rafael Struijk bisa digantikan oleh Dimas Derajat misalnya ya, untuk tim nasional senior yang akan bertemu melawan Irak dan juga Filipina nanti. Kalau di tim U23 di situ ada nama seperti Ramadan Sananta ya di posisi sebagai striker. Nah, kelebihan dari formasi ini apa? Kelebihan dari 3-4-3 ini adalah kemampuan bertahan yang bagus, sama bagusnya dengan kemampuan untuk menyerang. Nah, saya ilustrasikan ketika dalam situasi menyerang. Dalam situasi menyerang bisa terjadi atau bisa menumpuk 5 pemain dengan status atau dengan tugas utama menyerang. Nah, misalnya ya, ketika dalam situasi menyerang di kiri itu ada Pratama Arhan. Ini saya ilustrasikan nama-nama yang sering dipasang oleh pelatih Sinteyong. Kemudian di posisi half space itu ada Oratmangun, dia bisa digeser dari wide player ke posisi half space ya. Half space itu adalah kalau kita lihat lapangan bola ini, posisi horizontalnya dibagi 5, itu ada wide area kiri, ada wide area kanan, kemudian ada posisi center. Nah, antara posisi wide area dan center itu disebut dengan half space. Nah, posisi yang sangat dikuasai, diperkenalkan oleh David Silva itu. Ini adalah posisi yang sangat berbahaya dalam situasi menyerang. Saya ambil contoh misalnya gol dari Ragnar Oratmangun ke gawang Vietnam ya. Bagaimana aksi individunya, dia masuk di posisi half space kemudian melepas tendangan yang sulit diantisipasi oleh kiper. Nah, 5 pemain dalam posisi menyerang. Di kiri Arhan, di half space kiri ada Ragnar Oratmangun, di posisi center ada Rafael Struijk, kemudian di posisi half space kanan ada Marcelino atau Jakob Sayuri, di kanan ada Sandy Walsh atau Asnawi Mangku Alam. Nah, bayangkan itu dalam posisi menyerang tentu akan sangat mengkhawatirkan bagi lawan. Begitu juga dalam posisi bertahan ketika mundur.
di situ juga kita akan menemukan ada 5 pemain bertahan ya. Belum ditambah 2 pivot untuk membantu pertahanan. 5 pemain bertahan itu ya misalnya kalau tiga center back-nya yang dipasang adalah Jay Itzes, Rizky Ridho atau Jordi Amat misalnya, itu saya ilustrasikan saja ya. Kemudian nanti Sandy Walsh atau Pratama Arhan itu akan turun, nggak ada 5, menciptakan 5 pemain bertahan di garis pertahanan, belum dibantu oleh 2 pivot yaitu Haye dan juga Ivar Jenner ya. Nah, inilah kelebihan dari 3-4-3, kuat dalam bertahan dan juga kuat dalam menyerang. Tapi ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah posisi wide area ketika bertahan itu sangat mudah untuk dieksploitasi oleh lawan. Ya Anda bisa lihat misalnya contohnya ketika bertemu dengan Guinea di kualifikasi kualifikasi Olimpiade ya, di playoff antara Asia dengan Afrika ya, seringkali terjadi atau seringkali dieksploitasi pada posisi sayap ini ya, karena memang 3 pemain belakang ini mereka adalah center back yang lebih rapat situasinya dibandingkan dengan misalnya pada saat 3-4-3 ini diperkenalkan oleh Cruyff ya, karena waktu itu di tengah ini ada Ronald Koeman, kemudian biasanya juga ada Miguel Angel Nadal ya, di kanannya itu ada Ferrer dan Sergi Barjuan. Nah, Ferrer dan Barjuan ini lebih lebar posisinya. Nah, sementara kalau Koeman dalam posisi bertahan, dia nanti akan dibantu oleh Pep Guardiola. Jadi memang 3-4-3-nya versi Cruyff ini lebih sebagai penyederhanaan atau lebih sebagai variasi dari pola 4-3-3 ya. 4-3-3. Jadi dia mendorong ke atas Pep Guardiola untuk kemudian memperkuat lini tengah. Di situ Pep bahu-membahu dengan ada partnernya di situ, yaitu Eusebio Sacristan tadi, Jose Mari Baquero. Kita melihat di situ juga mereka menjadikan atau membuat komposisi permainan lebih cair. Nah, setelah Johan Cruyff, pola ini atau formasi ini diikuti oleh Louis van Gaal, pelatih asal Belanda juga. Cuma bedanya kalau Van Gaal ini dia lebih kepada bagaimana dia menciptakan sirkulasi bola yang lama di barisan belakang atau barisan tengah. Ya, kalau Anda lihat Van Gaal atau tim-tim yang diasuh oleh Van Gaal kan bola mengalir ya. Mengalir dari ke tengah, balik lagi, melebar, balik lagi ke belakang, baru kemudian menunggu momen untuk melakukan tusukan atau penetrasi. Nah, agak berbeda memang dengan polanya Cruyff, di mana kalau Van Gaal ini lebih pada disiplin posisi, tetapi pada strategi Cruyff itu permutasi posisi antar pemain itu sangat sering terjadi. Jadi perubahan posisi itu sangat cair ya. Misalnya sambil contoh tadi ketika Ferrer itu harus melebar tapi posisi bertahan dia akan merapat, maka akan dibantu di situ oleh pemain-pemain sayap, Goycochea atau kemudian Begiri Stein itu ikut mundur memperkuat pertahanan. Cair sekali ya, Stoichkov dan Laudrup itu juga bisa bertukar posisi, Jose Mari Baquero di situ. Jadi itulah kelebihan dari Johan Cruyff, karena memang dari Total Football ini kan dia inisiatornya ya. Dia diajari betul oleh Rinus Michels bagaimana pemain itu tidak terpaku pada satu posisi. Nah, sekarang saya mau bicara pelatih-pelatih yang selama ini sudah mempopulerkan pola 3-4-3. Nah, salah satunya misalnya kita bisa lihat ada nama-nama seperti pelatih Inggris ya, Gareth Southgate. Southgate kita tahu juga termasuk seorang pelatih yang setia dengan 3-4-3 ya. Kita tahu di situ misalnya di belakang ya dia punya Kyle Walker, Eric Dyer dan juga Tyrone Mings. Nah, kemudian di sayap ada Trippier dan juga Ben Chilwell. Nah, double pivotnya di situ ada Henderson dan juga Declan Rice. Di depan itu ada Mason Mount, Harry Kane dan juga Jack Grealish. Ini mirip-mirip dengan
3-4-3-nya Sinteyong ya, di mana disiplin posisinya betul-betul diterapkan. Nah, kalau kita melihat misalnya di Chelsea ketika era Antonio Conte, ini juga 3-4-3 ya. Azpilicueta, 3 back-nya itu ada Azpilicueta, kemudian ada David Luiz ya, kemudian ada Gary Cahill, itu 3 pemain belakang. Nah, sayapnya itu adalah Marcos Alonso di kiri dan juga Victor Moses di kanan. Double pivotnya itu ada Fabregas dan juga N'Golo Kante, dan di depan kita melihat ada Pedro, kemudian Diego Costa dan juga Eden Hazard. Ini juga mirip dengan 3-4-3-nya Sinteyong atau juga 3-4-3 dari Gareth Southgate. Kemudian juga Thomas Tuchel ketika melatih Chelsea juga hampir sama ya. Di belakang itu ada Azpilicueta, Christensen, Rudiger. Main sayapnya itu ada Chilwell, ada James di kanan. Kemudian double pivotnya ada Jorginho dan Kovacic. Kemudian di depan itu ada Kai Havertz, Werner dan juga Mason Mount. Nah, ini adalah beberapa pelatih yang seringkali menggunakan pola atau formasi 3-4-3. Kelemahannya itu tadi. Jadi dia mensyaratkan wingback yang sangat tangguh, terutama fisik stamina-nya, karena dia harus naik turun ya. Naik turun. Di wingback itu dia nggak mendapatkan tugas penting atau tugas utama untuk bertahan, tapi dia kalau kamu bisa bantu serangan ya bantulah serangan. Nah, ini harus mobile, harus kuat fisik, stamina-nya, harus kuat duelnya. Nah, untunglah kalau kita melihat tim nasional Indonesia sangat komplit. Dan itu yang menjelaskan juga ya kenapa di tim nasional Indonesia itu pelatih Sinteyong memanggil banyak sekali pemain sayap. Karena ini posisi yang krusial. Di kiri juga misalnya kita lihat ya, ada Arhan, ada Patinama, ada Nathan Chuaon, di kanan ada Asnawi, ada Sandy Walsh, ada Yance Sayuri, ada Yakob Sayuri. Kalau Yakob memang lebih ke depan ya, Yance Sayuri. Saya agak sulit membedakan si kembar ini ya. Tidak seperti membedakan Ronald dan Frank de Boer ya, agak mudah. Tapi Yance dan Yakob ini agak sulit juga untuk membedakan keduanya. Tapi itulah, pemain sayapnya cukup banyak, pilihannya cukup banyak. Karena memang pemain sayap atau formasi 3-4-3 ini sangat vital perannya, tanpa menafikan posisi-posisi lain. Nah, itulah sekilas tentang 3-4-3. Silahkan jika Anda punya komentar, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like. Kita ketemu dalam episode berikutnya. Salam.